Karena memang ayat ini jika ditafsiri mangan durian nggak diuncai, memang artinya bahwa orang yang iman itu diwajibkan benci kepada kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kayak sarah-sarah sini. Ya aku dewe yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala al-qur'an amanu wattaqul fatana alayhim baraka minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jamaah yang berbahagia, bahagia atau ya? Bahagia. Aku kadang muni yang berbahagia gak bahagia. Dengan yang di atine terus kontras. Aku gak bahagia. Yang berbahagia yang dirahmati Allah, nek gak bahagia kan gak dirahmati lah, itu kan masalah ya kan, terus lah ngono to ya. Kita pertama memposisi sebagai hamba yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur terbentuknya baik yang lahir ataupun yang batin. Syukur itu sadar sebagai hamba yang fakir, memiliki kebutuhan kuat memproses diri dalam kehidupan berdunia ini untuk dapat menyatakan selamat kembali kepadanya dengan perjalanan proses kehidupan berdunia. Hingga orang yang syukur itu akan lapang dada, nyegoro, kuat dalam menggunakan rasionalnya atau akalnya, kemudian dadanya diposisikan dalam posisi yasrah sodrah lil Islam, terbuka lapang dada untuk keselamatan, Islam untuk keselamatan. Saya tekankan karena lil Islam itu dimaknai li kopiah gitu ya, li sarung. Jadi lil Islam untuk keselamatan. Karena Islam itu bukan isim, bukan simbol, bukan retorik, tapi Islam itu adalah fakta kehidupan dalam perilaku keselamatan. Bagaimana kita supaya kehidupan yang kita jalani itu dodo untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, selawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita di dalam syafaatnya karena kita terbimbing, karena fungsi Nabi Muhammad sebagai musahidan, orang yang dalam menyaksikan sebagai saksi keberadaan beliau sebagai saksi dimensi yang pertama, beliau sendiri juga adalah penyaksi bahwa keberadaannya para utusan itu adalah ngasto risalah tauhid, bersaksi atas mengadanya dia bahwa Allah itu sebuah nama zat yang wajibul wujud, mutlak keberadaannya untuk dapatnya dikenali di dalam rasa hatinya jika mengenali al-ghaibnya. Karena ini juga banyak yang baru ya. Kemudian ghaib itu, kalau ghaib itu bangsa yang nggak kelihatan mata tapi satu, namanya mufrad. Ghaib itu hati nurani. Hati nurani yang berfungsi atas ada kehadiran dia
dia Tuhan, dianya itu dijelas dikenali. Kalau dianya nggak dikenali, hanya namanya bukan Tuhan, tapi hantu. Kemudian al-isim ma'rifah, maka ada metode, ada sistem untuk memperolehnya. Ada yang wenang, hak dan sah menunjukkan supaya al-ghaibnya terurai, terjelaskan. Sehingga orang yang percaya kepada malaikat Jibril menjadi fakta. Jadi Jibril selama ini kan difahami, fahami pensiun, gitu toh. Pensiun. Saat kita telah mengenali keberadaan dia berada di dalam hati, maka hidup dan kehidupan memiliki tujuan, memiliki orientasi. Maka program yang direncanakan, kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan, menjadi jelas. Hebatnya kayak apapun, kritikan dan oloan. Negara kira dibawa kemana, pendidikan kita mau dibawa kemana, itu di mana-mana terjadi. Itu digolek ono, dicari pun, kalau enggak mengetahui tujuan yang sesungguhnya berada di dalam hati secara natural, secara alamiah, kelahiran manusia itu maunya mencari tujuan, memiliki tujuan. Dalam ketidaksadarannya kita sering menuntut terhadap orang lain, komunitas lain saat kita berada di dalamnya, dianggap nggak memiliki tujuan, mau dibawa kemana ini. Kenapa? Padahal banyak secara akademik, secara konsep, secara aturan, secara regulasi, pepak, komplit, lengkap, akan tetapi masih sama kebingungan. Karena dalam ketidaksadarannya ada sesuatu yang hilang. Ada something wrong katanya. Ini ciri mudah. Ada sesuatu yang salah tempat. Ada sesuatu yang tidak disadari itu hilang. Tapi karena tidak disadari, ya selalu menuntut. Dan yang kita lihat selalu sesuatu yang di luar diri kita. Padahal awalnya sesuatunya itu adalah awalan yatafakkaru fi anfusihim. Sesuatu yang butuh dicari untuk dikenali terlebih dulu sebelum berbicara kepada, menghitung kepada yang lain di luar diri. Itu adalah awalam yatafakkaru, cermati, tafakuri kehidupan diri kamu, diri yang berada di dalam anfus, di dalam jiwa. Maka hidup kamu tidak hanya dunia untuk dunia, tidak akan dicengkram dan diliputi dan dijajah oleh duniawi atau sesuatu yang dari luar diri. Saat sesuatu yang di luar diri itu mempengaruhi kehidupan kamu, itu sudah negatif, menghalangi untuk berbuat baik, maka disebut sebagai setan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari setan terkutuk. Itu siapa setan, siapa yang terkutuk? Kalau kamu ingin jelas, ya berarti kamu mencari kolam yang bening. Kamu melihat ke kolam itu. Di sana ada gambar yang wajahnya persis kamu. Siapa setannya yang punya gambar? Saat kita demikian, maka kita akan menertawakan diri kita sendiri. Saat kita mampu menertawakan diri kita sendiri, sekali lagi, hidup itu indah. Hidup itu cantik. Kita diselimuti oleh bidadari. Kita bertalentakan tempat tidur yang empuk. Artinya kamu menjalani kehidupan itu nyambut gawe. Bekerja itu bagaikan
di atas dipan. Dipan piye? Gelaput ndut. Itulah nikmatnya. Itulah indahnya. Senang melakukan perbuatan membuat lakon pitukon, senang. Tidak merasa keberatan dan tidak merasa kehilangan. Senang. Bahkan saat nandur enggak panen pun tetap senang. Saat gaji 13 gak entuk, senang. Tetap tenang. Di pikirannya yang dituju adalah dia. Kemudian dalam pikirannya itu terekam di sini. Enek Heri, enek Pak Wid, enek Pak Lapno, enek Agus, kan gitu. Jadi sing tak jaluki cek wakeh, kan gitu. Tenang wae. Kan itu. Itu berarti kepedulian. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sungguh bahwa dari kalangan di antara kamu sendiri satu nafas itu ada Imam Al-Mahdi. Disebut ada imam itu karena enek sing diimami. Disebut Mahdi itu karena bahasa Mahdi itu dari kata huda. Kemudian ketambahan mim fa'il sehingga menjadi Mahdi, pelaku. Kemudian ditambahi al. Artinya bahwa sang Mahdi itu di dalam hujah. Hujah itu apa ya? Tanda. Hujah itu merupakan tanda atau bukti. Jadi Al-Mahdi itu memiliki bukti. Hujah, al-hujatul mubin sebagai hujah yang nyata. Kalau kamu membaca Imam Mahdi ada di kiwane enek andeng-andeng dan seterusnya gitu ya. Itu hanya ayat. Itu tanda saja. Akan tetapi rambutnya begini, kulitnya begini. Itu tanda, bukan hujah. Kalau hujah itu al. Ada isim takrif yang bersifat makrifat, Imam Al-Mahdi. Jadi bukan karena intuisi. Tiba-tiba muncul hanya karena perasaannya bahwa dia itu adalah hak wenang sah karena mimpi, karena suara yang tidak kelihatan, tidak begitu. Itu bukan mubin namanya. Ayatnya jelas hujatul mubin. Mubin itu ya mubin. Kalau mimpi itu khiyal wahmi, intuisi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi di sana-sana karena dari mimpi dari sini, itu berarti hujahnya adalah khiyal wahmi, mimpi. Enggak begitu. Quran enggak mengatakan demikian. Jadi hujatul mubin itu nyata. Nyatanya dari mana? Dalam silsilah kait mengkat gulo wentah, tidak akan pernah terputus dan tanpa jeda, gitu ya. Itu hujahnya. Bahwa sungguh di antara kamu, dari kalangan kamu sendiri pasti ada sang petunjuk, pemberi petunjuk. Atau kita menafsiri hudan itu adalah petunjuk. Huda, kalau di depannya ada alif, kemudian fathahnya double, disebut sebagai masdar. Fungsinya sebagai cahaya. Seperti perumpamannya kita berada di dalam gelap gulita jam 12 malam, nggak ada sama sekali lampu, kita gelap. Saat kemudian ada lampu, terangnya itulah disebut hudan. Sehingga kita berjalan ada hudan, maka kita tidak akan pernah ragu bahwa yang kita injak itu adalah aspal atau ndut
atau telek itu kita jelas. Tapi kalau kita di dalam gelap gulita, maka kita berintuisi, ki apa ki nyok-nyok ki kan gitu. Nyok-nyok di sikil ki apa terus didemek ngene. Kan gitu. Oh, ki koyoke lencung apa ya kan gitu. Pokoknya itu berarti kita di dalam gelap, kita hanya prasangka, kita hanya mengira-ngira. Tapi kalau dikatakan la raiba fihi, tidak ada sedikit pun sama sekali keraguan di dalamnya fihi, itu berarti siapapun tahu bahwa dia berjalan di atas aspal atau berjalan di atas lendut, itu akan tahu persis. Itu namanya la raiba fihi. Satu orang mengatakan kopi, maka seluruhnya saat meminum mengatakan kopi. Jika tokoh agama kopi A, tokoh agama kopi B, tokoh agama kopi C beda pendapat, memiliki definisi masing-masing, golek buku diwi-diwi, itu tidak bisa dikatakan la raiba fihi. Kan begitu. La raiba fihi itu mutlak. Kalaupun berbeda itu hanya karena bahasanya. Kafe, kan begitu. Kopi, kohwah, kan hanya itu saja. Tapi jika di dalam bahasa kita, bahasa ibu kita, sebenarnya adalah sama, kopi. Saat seseorang dikatakan bahwa la'ana fikum rasul, ada imam, selalu ada yang membawa petunjuk untuk supaya manusia di dalam terang kehidupannya ini la yuti'ukum, bahwa keberadaannya itu jika tanpa bertemu dengan imam mubin yang berada fi hujatul mubin, tanpa di dalam hujah yang nyata, maka kehidupan seseorang itu di dalam cengkraman hawa nafsunya, egonya, akunya. Karena tujuan hidupnya adalah tidak dikenali atau kosongnya hati, sehingga tidak ada tujuan. Tujuannya pasti akan terwujud dalam tujuan-tujuan jasadiyah, lahiriah, angka-angka. Tadi saya juga di dalam pada pertemuan juga sampaikan, manusia itu makhluk ruhiyah. Tapi kita sering silau dengan orang yang punya pengalaman-pengalaman spiritual. Ini saya kira perlu juga disampaikan. Kita sering silau, gumun saat ada orang yang mampu melihat yang kita tidak lihat, itu disebut sebagai spiritual. Orang-orang yang mistik. Manusia itu makhluk ruhiyah, bukan makhluk mistis. Atau makhluk mistis itu sendiri. Tidak seharusnya bahwa kita akan heran dan gumun pada saat ada orang yang mampu melihat yang kita tidak bisa lihat. Allah telah memberikan bekal lebih dari itu, yakni rasional, yakni akal. Pikiran kita yang dijebak oleh perilaku mistis, sehingga kita mencari pengalaman-pengalaman mistis, sehingga kita di kuburan, di tempat sepi, di gua-gua, kungkum di laut, untuk mencari pengalaman mistis. Padahal kamu hidup selama ini itu sudah mistik. Tapi kita nggak pernah sadari bahwa kamu itu sebenarnya mistis. Lah wong kowe iki rasa obah, roro iso obah. Itu karena ada ruh dari Allah. Ada nafahtu, ada tiupan ruh dari Allah. Itu mistis. Kowe golek biji pari, biji padi, kok uncalke ndek sawah. Mistis. Mistis lah.
Roro iso tukul 3 wulan kemudian panen. Aneh ya. Padahal gak tahu tak dudut ya. Gak tahu toh mbok dudut. Oh ya mau nguncale tok, ya mau mbok delok tok. Ya mau ditambahi pupuk sithik-sithik. Modot piye ya modot ya kan itu. Aneh. Kita kebingungan cari mukjizat. Lebih golek mukjizat itu gak angel kok. Awe ndang golek wine jagung mbok uncale ndek ngguri omah tukul. Kowe duwe mukjizat duwe di ngguri omah. Wong aku ki mau nanam barang sakmene tak uncalne. 4 tahun iki lho dadi pelem. Gendeng ah. Kurang gendeng piye sih jenengan iki? Cik pengen gendeng nah. Itu sudah mukjizat yang luar biasa yang kita nggak pernah sadari. Saat seseorang itu ada kecintaan di dalam dirinya, cinta kepada iman, sehingga pada terungkap. Saat walikanallah hababa ilaikum al-iman. Pada saat seseorang itu ada rasa cinta atas keimanan di dalam dirinya. Kalau dia itu pembuktian cinta kepada keimanan dalam perilaku kehidupan. Iman itu pembuktian Bapak Ibu. Iman itu nyoto. Iman itu bukan intuisi, iman itu bukan kira-kira. Kalau kira-kira bukan iman sebutannya. Tapi praduga, perkiraan. Tapi kalau iman itu pembuktian. Saat orang itu cinta kepada iman, maka dia akan benci, menghindari wakarahu ilaikum al-kufar. Mereka akan benci kepada kekafiran. Tapi saya ungkap ini kenapa? Ini ayat ini dijadikan dasar kita tuh nggak boleh mendekati si A si B yang agamanya beda. Karena memang ayat ini jika ditafsiri mangan durian nggak diuncai, memang artinya bahwa orang yang iman itu diwajibkan benci kepada kafir. 2 hari yang lalu ada demonstrasi besar terhadap fobia Islam. Sekarang fobia Islam itu sedang hot-hotnya Prancis, Portugal, Spanyol, Australia. Kemarin Australia mengungkap bahwa Al-Quran harus dimusnahkan dari permukaan bumi karena Al-Quran itu adalah kitab kebencian. Salah satu ayat yang diungkap dikaji oleh mereka itu adalah ayat Al-Hujurat 7. Di situ diungkapkan bahwa orang yang iman itu benci kepada al-kufar, pada kafir. Pada saat dikatakan wakaru ilakumul kufar, ini sebenarnya maknanya bukan masalah subjektivitas, bukan masalah kita benci kepada orang yang kafir, bukan ini. Orang iman benci kepada kekafiran dirinya, kefasikan dirinya, al-isyani dirinya, ad-dolimi dirinya. Waspada dan hati-hati buat korobaka fi nafsika tadurru'an wa dunajari minal qauli. Berproses kembali kepada Allah dengan berlaku hati-hati dan waspada. Pada saat ada munculnya perilaku kufur di dalam diri. Makna kufur itu bukan orang kafir, beda agama, bukan itu yang dimaksud. Kalau itu nggak usah diomong gitu loh. Kafir itu orang yang memiliki perilaku tertutup, orang yang sumum, orang yang bisu. Kalau dikatakan kok bisu, bukan bisu berarti nggak bisa ngomong lesan. Artinya bahwa orang kafir itu orang pertama orang yang bisu. Wong iso takok enek hal sing ganjil, kok gak gelem takok malah ngrasani, itu disebut sebagai orang bisu gitu loh.
Orang bisu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang telah diberi akal, mereka yang telah diberi bisa komunikasi, tidak digunakan malah dia berprasangka. Itu disebut sebagai orang bisu. Sumung bukmun ngomong famla yarjiun. Akibat dia bisu, gak gelem takok, nganggo prasangka. Akibat dia tuli, ketan di kuping ora tinggi ngrungokke untuk kebenaran. Kemudian dia punya mata tidak digunakan untuk absor, menyelami hidup dan kehidupan diri yang berada di dalam anfus. Kalimat sam'a absor itu berkaitan diri yang berada di dalam anfus. Kalau menggunakan diri yang lahir, maka yang digunakan udhunun ainun.